Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadrati insyaallah mubarakil Muhammad wa ali sayyidina wa ya mursyiduna sayyidi Syekh Masahibul wafatajul arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama telah melaksanakan amaliyah zikir khataman dan manaqib. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang saya muliakan Pamangku Manaqib Syekhul Hajat Bapak Haji Jadi beserta keluarga. Semoga beliau selalu disehatkan jismani dan rohaninya, tambah usianya, dimudahkan segala urusan-urusannya, diberikan rezeki yang mudah dan barokah, dan semoga beliau selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya Allah. Amin. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, para pemangku manaqib, imam khataman, ikhwan akhwat, Toreko Qadriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, khususnya yang hadir di sini, semoga kita mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita atas rahmat dan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa dikumpulkan di majlis yang mulia ini, majlis yang agung ini. Kenapa ini disebut majlis yang mulia, majlis yang agung? Sebagaimana kalam Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, di mana manaqibku dibaca, aku pun hadir. Secara hakikat kalau Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani pun hadir, pasti guru kita yakin itu hadir di tengah-tengah kita, tinggal tergantung kerohaniannya masing-masing. Sholawat berkah salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan wali Allah, khususnya kepada guru mursyid kita Syekh Haji Ahmad Shadibul Wafatajul Arifin, dan kita sebagai muridnya semoga mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang saya muliakan, mengingat jam 11 kurang, mungkin tidak panjang lebar kenakan mengisi tugas. Beradanya saya di depan bukan berarti untuk menggurui atau mengajari, ini untuk mengingatkan, terutama untuk pribadi saya sendiri, perjalanan kerohanian kita sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi dikomandangkan amal qori kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ternyata iman itu tidak ada jaminan. Hai orang-orang yang beriman, jadi semua orang beriman itu
Hakikatnya suruh bertakwa. Jadi kalau orang yang gak beriman, beda Pak. Dipanggil Allah itu yang beriman. Jadi takwa itu apa sih? Di dalam takwa itu, menurut ilmu syariat, barang siapa yang mengerjakan perintah Allah dan barang siapa yang meninggalkan larangan Allah. Tapi kita berisik di dalam kitab sudut kitab apa? Ternyata takwa itu kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam diri kita, yang sudah ditancapkan di dalam kalbu kita. Kita amaliyah itu nanti buahnya bisa meninggalkan larangan Allah, bisa mengerjakan perintah Allah. Jadi ternyata zikir Pak. Sebagaimana tadi manqabat Tuan Syekh Jilani, barang siapa yang buru denganku dan mahabbah denganku, kata Tuan Syekh Jilani, beliau akan menaruh perhatian kepada muridnya. Kembali Pak, teringat manqabat tadi, ternyata Tuan Syekh Jilani itu setiap tahun datangnya tahun beliau tahun itu salam dan hari bulan minggu semua mengadu kepada Tuan Syekh Jilani. Karena kan beliau warasatul anbiya, pewaris nabi. Bahkan ketika ada muridnya pun kekurangan auranya, beliau pun yang akan membereskan. Dan di posisi kita di zaman pas kita sejaman kita ini, di Syekh Abdul Mubarak, Syekh Ahmad Swahibul Wafat Tajul Arifin, ternyata perjalanannya sama Pak. Saya kemarin teringat dijemput wakil Talib dari bandara, dibawa ke Surabaya. Beliau cerita, Abah puasa 20 tahun, selesai puasa 2 tahun, selesai puasa 2 tahun apa? Untuk menebus murid-muridnya supaya tidak mencari karma. Coba guru kita. Dan beliau menalkin tanpa syarat pun di luar tak menalkin tanpa syarat. Beliau pengen menalkin tanpa syarat pun, nebusnya berapa? Tidak akan beliau buat satu. Jadi apa? Supaya mensempurnakan murid-muridnya. Jadi perjuangan guru kita jelas. Perjalanan Tuan Syekh Qadir Jailani, perjalanan guru kita persis sama. Makanya yakinkan di kolbu kita bahwa Abah itu di saat ini hadir membimbing murid-muridnya. Jangan terobsesi dengan film 9 wali di layar tancap, Sunan Kalijaga bisa terbang. Tadi Tuan Syekh Qadir Jailani terbang melayang-layang di majelisnya, apa yang ruh dia menyinari sinar itu kepada murid-muridnya. Dari dengan sinar ajaran beliau ke apa terus ke kita, itu Pak yang akan masuk ke dalam kolbu kita. Bukan dengan syariat Abah melayang-layang terbang di bawah murid batu-batu film Pak kepada saudaranya. Jadi ternyata luar biasa. Nah kembali tadi yang dikembangkan Qori kita, tujuan kita supaya takwa. Nah di dalam takwa ini apa sifat takwa itu? Takwa itu suka berbuat baik. Apa suka berbaik Pak? Maaf, perbuatan baik itu banyak tapi belum tentu itu lebih baik. Suka berbuat baik semakin lebih baik Pak. Berbuat baik untuk mengajak diri kita kepada Allah, itu perbuatan baik yang lebih baik itu banyak. Banyak perbuatan belum tentu mengajak kita Allah. Banyak perbuatan baik belum tentu diri kita mengajak. Itu ternyata Pak, di dalam iman itu ada kerja tadi di kita ini, manusia kalangan kita ini sebenarnya dalam keadaan merugi. Yang tadi saya ucapkan wal asli demi masa lampau, masa sekarang, masa dulu, masa sekarang, waktu sempit, senggang Pak, semua dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusrin, itu ternyata Pak kita semua ini dalam merugi. Illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Apa sih itu iman? Kita artikan bahwa iman itu
niat kita, keyakinan kita, Pak. Ketika kita tahu tujuan hidup kita, itu Pak iman. Tahu tujuan kita kepada Allah, yaitu iman, keyakinan kita. Yang pertama itu iman, ada 4. Yang kedua, wa amilus sholihati, perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh. Apa sih perbuatan soleh itu? Kita artikan perbuatan soleh, perbuatan baik itu karya nyata diri kita, perbuatan baik kita. Tadi udah tahu niatnya, tujuannya supaya sampai kita kepada Allah harus dengan perbuatan kita, karya nyata diri kita supaya nyampe ke Allah. Tapi tidak cukup di sini. Wa tawassaw bil haq, saling berwasiat dalam ketaatan ini, Pak. Apa di dalam berwasiat? Ternyata ini ilmu, Pak. Syariat, ilmu syariat, semua ilmu. Ternyata apa? Kita sudah tahu niatnya, tujuannya, ada perbuatan. Kalau tidak dilandasi ilmu, tidak nyampe. Kita sholat pun kalau tidak ada ilmunya nggak sampai. Jadi yang pertama iman, yang kedua perbuatan nyata diri kita, yang ketiga berdasarkan ilmu, yang keempat watawassaw, saling mewasiat dalam kesabaran. Sabar itu apa sih? Semua untuk menyabarkan orang pasti bicara bisa. Ternyata yang paling utama itu mensabarkan diri kita sendiri. Taat kita ini sabar, ujian kita diri ini. Apa? Gak bakalan bisa sabar, Pak, kalau tidak bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Mau gimana kita sabar kalau Allahnya tidak ada? Inilah hebatnya, Pak, guru mursyid kita membimbing kita untuk menjalankan amalnya, ternyata supaya sabar dan ikhlas. Dari 4 metode ini tadi, yang pertama tujuan iman itu tadi, yang kedua perbuatan nyata, yang ketiga berdasarkan ilmu, yang keempat bersama Allah sabar, nanti akan terbentuk. Dan 4 kriteria ini kalau tidak ditempuh dengan amalia nggak bakal ketemu. Pak Murid juga bisa kasih keterangan aja. Karena apa? Ini dari dalam diri kita, Pak, untuk berbuat dari dalam ini, Pak. Ternyata luar biasa, tinggal kitanya. Kalau lihat Mang Kobar tadi kan luar biasa, Pak. Dan kalau kita teringat perjuangan guru kita, musyrik kita, Pak, pasti terdengar air mata, Pak. Perjuangan beliau, Masya Allah, luar biasa. Tinggal kitanya mau apa tidak. Ayo kita bareng-bareng belajar, kita rubah sikap semua supaya kita ini jadi kebanggaan guru. Jangan selalu membangga-banggakan guru. Kata Eko Panggena cina, mungkin dihitung si jagan pintu neraka udah dijaga nama guru musik kita, amat tuh hasil kuliah abang tenang, gak bakal masyarakat. Aisyah itu nama rumah ngegangguin abang. Jadi ibaratnya selalu ngebebani kepada orang tua kita. Capek, kasihan, Pak, orang tua kita. Contoh, ketika kita hidup di dunia ini selalu apa-apa ngebebani kepada orang tua kita, capek, Pak, orang tua. Apalagi guru-guru ruh kita, yang amalan kita itu tadi, yang kekurang akan ditutupi. Apa coba? Terbenang dan terbesit nggak perjalanan kita, Pak? Sudah di manakah kita? Ini di momen tahun baru, di tahun Muharram, tahun baru Islam ini. Yuk, guru kita diberikan catat buku untuk mencatat murid-muridnya. Masih tidak terlambat, Pak. Terus yuk kita berjuang supaya kita jadi murid kebanggaan. Apa yang kita bisa hikmatkan ke saudara lain? Apa yang bisa kita untuk terus, Pak? Nolkan kita, Pak. Taholikan kita. Kadang-kadang diri kita itu belum apa-apa, sudah ada hijab, Pak, belum bisa mengenal itu, Pak. Mau gimana tajam, taholinya aja belum bisa, masih ada rasa di diri kita, hawa-hawa diri kita, merasa paling hebat, merasa paling bisa, merasa itu, Pak. Saya teringat kalamnya dengan Sandi Siduru, Pak Murid, kalau Ustaz
dirinya merasa ustaz bukan ustaz. Kalau kiai dirinya merasa kiai bukan kiai. Kalau ulama dirinya merasa ulama bukan ulama. Pertama-tama saya amalia kan baru-baru berpikir aja. Oh ternyata apapun titel kita ustaz atau ketua LD mau ibu bela mau apapun mau gandeng nol kan Pak, tidak ada, lurus saja kita maha kabar. Jadi itu ternyata ketika terbesit di diri kita ini Pak yang akan menghijab kita berjalan. Karena kan udah janji iblis Pak akan menyelinap di hati satu bari. Makanya apa amanat apa suruh ditangguh itu hati-hati. Jangan sampai timbul keretakan. Kenapa Pak? Amalia zikirlah ilallah ini Pak, setan raja iblis itu tidak masuk ke dalam diri kita. Ketika kita amalia dawam zikir terus, setan nggak masuk ke diri kita, masuknya ke tetangga. Aida di channel naon toreka zikir, nyalakan zikir. Jadi setan masuknya ke tetangga dulu untuk menghantam diri kita Pak. Karena kan dia mau masuk ke diri kita nggak bisa. Karena kan la ilaha itu benteng kita Pak. Jadi kita terus nanti guru kita yang akan menutupi beres semua itu apa? Dengan kita kekuatan itu nanti akan terbukti semuanya akan dibereskan sama apa? Apa contohnya? Perjalanan saya pribadi, dulu saya ditanam di taman, banyak yang menyalahkan bahwa zikir kamu di jalan itu pesugihan. Dengan istiqomah kita terus dibereskan apa dibereskan contohnya? DKM musola, Ustadz alhamdulillah dari masjid musola orang ustadz sudah mengikuti amalia kita. Itu jawaban yang dulu menyalai orang kita. Tinggal kita mengenaknya Pak. Gak usah terbawa. Mau dikomentarin apapun itu Pak. Ketika kita dikomentari disalahkan orang dihina, itu ternyata pelajaran kita, ujian kita untuk menaikkan kerohanian kita sesuai tanbih tadi Pak. Jadi kalau kita diuji, kita kuat, kita terus Pak tidak ada, itu akan menaikkan kerohanian kita akan mendidik. Jadi tujuannya Pak, supaya ruh kita ini suci dan kotor-kotoran Pak. Kadang-kadang kan perbuatan kita ini sudah bagus tapi dikotor-kotori. Ingat saya juga itu tasfiyatul amali minal budur. Pemulihan amal itu dari berbagai kotoran. Kotoran apa sih? Kita sudah belajar ikhlas, zikir khotaman jalan rajin kemana. Kadang-kadang dikotorin apa? Dengan rasa kita Pak, ria. Ria ini susah. Ada ria jahat, ada ria hobi. Ketika kita merasa paling rajin khotaman kemana, ini termasuk ria Pak. Ria hobi itu tidak terlihat di dalam diri kita dengan Allah Pak. Tapi dengan kekuatan amalia ini nanti semua terkikis penyakit itu sesuai ilahi angka maksudi waridhokamatu. Ya Allah, Engkau yang aku tuju. Jadi zikir itu tidak ada lain tujuannya Allah. Ketika ada datang lintasan-lintasan di pikiran kita apapun, harus kita tepis pada tujuannya itu. Waridhokamatu, hanya ridho yang dicari itu ridhonya Allah, bukan ridhonya pemangku mana itu haji. Kalau minta ridhonya haji gampang Pak. Tiap hari bawa kopi, bawa rokok, itu sekali jadi gitu. Tapi di sini kita mencari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah meridhoi kita, kita mau tinggal di mana apapun enak Pak. Karena kan sudah ridho. Ibaratnya gini Pak, kita kepada orang tua kita namanya dulu bujangan, minta kepada bapak ibu kita, orang tua kita minta duit besar atau minta kendaraan yang bagus. Kita ini maksa kepada ibu kita mintanya,
Orang tua memberikan, tapi memberikan dengan marah. Kenapa? Anak ini sayang dikenakan, masa mintanya kepada orang tua. Memberikan, tapi memberikan marah. Tapi kalau kita sama orang tua, kitanya baik sama orang tua, apa orang tua terus di sana, orang tua pun mikir, Pak Eko ayam nama sih ya, karunya ke anak, belinya di anak tak. Jadi, dan apalagi kita kepada makhluk yang menciptakan kita, Allah. Kalau kita mencari dirinya Allah, udah entah hari kita mengenalkan diri kita kepada Allah, itu nanti Allah lah yang akan, hak Allah lah yang memberikan kepada kita. Makanya terus saja ilahi anta maksud ibadah itu bersedia ada lain. Allah Maha tahu. Bukan boleh nggak boleh kita minta-minta, boleh Pak, tapi punten ketika kita minta-minta sama Allah tujuannya ini rajin taman mana ke sono kamari duha apa, ternyata dia lagi punya hajat. Ternyata menurut Syekh Muhammad Jambes itu pun termasuk syirik. Iradatun nabi itu bil amal akhirah, apa? Mencari kenikmatan dunia dengan amalan akhirat, Pak. Itu ternyata salah satu definisi syirik juga. Ini hati-hati. Semua jujur saya pribadi pun kadang-kadang terjebak dengan kita ini mengharapkan pada Allah dengan amalia-amalia akhirat ini kan. Ternyata itu syirik kita. Ustaz Nur rajin, dia mulai duha, orang aja punya hajat, punya target, jualan spesialis, amalannya akhirat, tapi tujuannya buat dunia. Sama ini Pak, ternyata termasuk ini syirik hobi. Makanya coba apa? Guru kita sudah mencontohkan ilahi anta maksudnya tidak ada lain tujuannya Allah semua itu Pak. Jadi kotoran-kotoran dari kemudian amal itu kadang-kadang itu yang masuk ke syirik kita. Dengan kekuatan metode amalia ini nanti semua akan terkikis di sifat-sifat hewan kebinatang diri kita yang ada 7 laqaib di badan kita. Nanti sifat-sifat yang jelek itu akan hilang Pak. Dan hawa dan amarah pun apapun bisa dikendalikan dengan latifah qulub kita semua. Latifah kita akan bisa mengendalikan semua, mengkoneksikan semua yang ada di diri kita. Makanya gampang. Apa sih ria itu Pak? Ini contohnya, tanda tanyanya. Ketika diri kita banyak masalah, apa sih ikhlas? Ketika ikhlas itu ternyata tanya apa? Ketika diri kita selalu pusing banyak masalah, berarti diri kita belum ikhlas Pak. Orang ikhlas mah nggak ada ngedumel, nggak ada ngegerutu, dikasih ujian apapun terima, diomelin sama orang dihina pun terima, itu Pak ikhlas. Berat kan? Sebenarnya ikhlas itu kan selalu diikhtiar Pak. Ketika sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, mati semua Pak untuk Allah. Itu ikhlas Pak. Tinggal kitanya, jadi kalau tidak ditemukan dengan guru menggabungkan diri kita apa itu super ikhlas. Dia aurat amalia itu karena syukur dia, hamba dia kepada Allah. Makanya gabungkan diri kita kepada guru mursyid, buatkan pegangan kita kepada Abah, beliaulah akan yang menghantarkan sesuai manqobah tadi. Barang siapa yang baru kepadaku dan menaruh cinta mahabbah kepadaku, Abah pun akan memberikan. Tinggal ditanya. Jadi yuk mulai sekarang introspeksi diri masing-masing. Buatkan amalia jikir khotaman manaqib ini karena ini metode untuk menguatkan rasa dari rasa kesir, sir itu dari nasihat dengan amalia ini. Untuk pemahaman ilmu syariat, raga badan kita dengan ngaji ilmu syariat, fikih semua itu untuk pemahaman. Tapi untuk menaikkan kerohanian kita harus dengan metode ini, dengan kalimat la ilaha illallah. Ustaz Nur punten
Walaupun ngaji kita bab suluk mau 7 kali tamat bolak-balik, tidak bisa menggeser, hanya sebatas pemahaman, Pak. Masih berperan hawa nafsu dengan hati, dengan kalbunya, hanya sebatas pemahaman, tapi tidak bisa diaba. Ini apa? Kita diberikan praktek langsung ketika kita amalia kuat dengan jin semua adab-adab itu akan terbuka. Tinggal kitanya, Pak. Jadi apa itu jelas warasatul anbiya, pewaris nabi, tinggal kitanya. Yuk kuatkan keyakinan kita, kuatkan amalia kita, tujuannya tiada lain supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita nanti pulang ke akhirat. Dunia ini perjalanan jasad, dunia ini perjalanan raga kita, ruhani kita untuk kembali ke negeri ke sana. Kapan kita baliknya? Nanti setelah dipanggil. Apa kembali? Innalillahi wa inna ilaihi, itu kembali batasnya perjalanan ruh kita itu ketika kita dipanggil kepada Allah, baru berjalan raga kita ini dengan ruh kita ini baru akan kembali. Supaya kembali ruh kita ini dengan suci, awalnya suci dan bersih, kembali kepada Allahnya supaya bersih lagi, tidak ada kotor-kotoran. Bekerja metodenya sudah dikasih, zikir, khotaman, manakib. Dengan kekuatan ini nanti di diri kita akan membentuk, kalbu kita akan semua jantung dan gerak timbul di situ, Pak. Nanti lama-lama bisa ikhlas, bisa sabar, bisa tahlifah, mengenalkan, mengosongkan diri kita itu semua digantungkan kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dalam salah, itu datangnya dari kebodohan saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nabiyil azim Muhammadin wa ala wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil azim Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil azim Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.